kalau saya kan kalau jempol ini ditaruh agak itu ya agak besar gitu ya, bolehlah kelingking gitu ya, ditaruh bagian pipi kiri atau pipi kanan. Tadi ada refleks nih, dia mencari atau enggak, seperti itu. Saya dia akan mencari itu namanya refleks routing gitu ya, routing refleks. Routing, Routing. itu artinya positif. Kalau positif dia normal atau enggak? Normal. Nah, beda dengan tanda rasa meninggal tadi ya. Kalau dia positif artinya nggak normal. Kalau refleks apa namanya, tanda refleks primitif pada bayi gitu ya. Nah itu kalau positif dia normal. Routing dia akan mencari gitu. Dia kan nggak tahu kan, pokoknya ada menempel di sini, dia mengiranya kencing susu seperti itu ya. Ataupun bisa juga taruh ujung apa namanya tadi, dot gitu ya, ujung dot. Setelah refleks routing udah biarin aja, kita langsung masukkan, langsung masuk ke mulut. Kita cek penghisapannya, dia ada menghisap atau tidak gitu. Refleks saking gitu ya. Nah kita lihat menghisapnya itu teratur atau tidak gitu ya. Jangan-jangan ya terlalu cepat gitu ya, ataupun ada refleks menghisap tapi tidak kuat gitu seperti itu. Nah itu penting untuk proses pemenuhan nutrisi pada bayi, proses menyusui gitu seperti itu. Nah gimana kita ngajarin nanti cara menyusui yang benar ke ibunya sementara dia routing dan sakingnya itu nggak bisa gitu ya, maksudnya nggak bisa. Aduh. Ya, jadi itu adalah untuk mendeteksi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisinya gitu, routing dan saking. Nah itu nanti misalnya, oh ini masalahnya ibunya ini yang nggak bisa menyusui karena dengan teknik menyusui seperti itu. Ibunya ternyata udah benar, nah, ternyata yang masalah adalah bayinya gitu, nggak bisa gitu seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa tuh refleks routing saking, gimana pemenuhan nutrisinya? Ya gimana caranya? Pakai NGT, OGT, NGT. Iya, bisa dengan OGT ataupun NGT gitu seperti itu ya. Ataupun kalau nggak bisa OGT NGT ya melalui cairan parenteral gitu seperti itu ya. Oke, itu salah satu. Refleks routing saking kemudian adalah refleks moro. Kemudian Babinski boleh dulu, moro juga boleh. Kita berikan kejutan. Bayi itu posisinya normal dia seperti apa? Fleksi gitu kan? Nah, tangannya kayak gini kan? Nah, tangannya gini. Kita kasih kejutan, dia kayak gini. Kaget ya kan? Akan ekstensi gitu, tangan dan kaki. Nanti setelah dia kaget itu dia kembali lagi posisi ke fleksi gitu seperti itu. Itu normal. Dan boleh juga setelah memberikan itu dari suara ya, dengan gerakan tiba-tiba juga boleh. Itu dengan mengangkat bahunya sedikit, setengah sampai 1 cm aja, lepaskan tiba-tiba. Nah, dia akan merasa kaget gitu seperti itu normal. Nah, itu namanya refleks moro positif gitu seperti itu. Nah, kalau dia nggak ada refleks itu dia dia biasa aja gitu kan? Ya itu kagetnya biasa aja gitu ya. Nah tapi ini kalau dari suara ini bisa juga dia bukan karena refleksnya yang salah, tapi bisa juga gangguan pendengaran gitu ya. Nah artinya kita perlu juga memeriksa dengan apa namanya, gerakan secara tiba-tiba tadi gitu, seperti itu. Tapi perhatikan juga kontraindikasinya ya gitu ya. Jangan nanti ini pasiennya hidrosefalus ini kita angkat gitu kan, kecil refleks kayak gitu kan. Kan berbahaya atau membahayakan, atau ada luka, dia cedera kepala gitu ya, atau cedera bahu gitu seperti itu. Kita angkat tiba-tiba, apa namanya, dia akan malah kontraindikasi dia seperti itu. Oke. Terakhir adalah refleks pagi. Oke, gimana caranya? Gores kaki, Goreskan di telapak kaki, mulai dari area tumit gitu ya. Tumit ke area sejajar dengan jari kelingking, lanjut ke area sampai di bawah jari jempol. Nah ini gitu seperti ini. Nah gitu ya, kiri dan kanan. Nah, kalau pada bayi usia kurang dari 1 bulan, prakteknya gimana?
dorsofleksi ini ya. Nah, dorsofleksi itu dia seperti ini. Jadi angkat ya dari kaki ya. Dia akan seperti ini nih bayi. Nah, kaki atas nih. Ya, itu namanya dorsofleksi. Gitu seperti itu. Jadi di bawah 1 bulan gitu ya pada bayi kecil. Gitu. Pada di atas itu atau udah yang anak gitu ya ataupun dewasa dia refleksnya apa? Kalau dewasa apa? Kita kasih ini Babinski lantar fleksi ya. Jadi dia seperti ini. Nah, pada dewasa. Beda pada bayi ya. Pada bayi dia dorsofleksi. Nah, kalau dia tidak ada rangsangan, kita kasih ini biasa aja, nggak ada dia apa gitu seperti itu. Atau justru berlawanan dia. Dikasih, nah justru dia lantar fleksi loh. Ini bayi. Berarti rangsangannya apa nih ada yang salah ini seperti itu ya. Itu nanti akan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya di area otaknya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, gampang ya. Dia mengangkat ini kakinya ini gitu ya. Karena mungkin nyerinya terangkat kakinya. Normalnya ini tidak. Nah, kalau misalnya terjadi kekakuan, jangan dipaksa gitu ya. Jangan dipaksa, tetap fleksi gitu seperti itu. Nah, berarti ini terasa agak lebih duduk ya. Itu kemudian yang kedua setelah kaku kuduk itu lanjut kita melakukan pemeriksaan Brudzinski sekalian itu seperti itu. Nah, kaku kuduk ini itu melihat kekakuan pada bagian belakang ini pada bagian kuduk, dan kemudian kalau pemeriksaan Brudzinski itu adalah kita melihat di sendi pinggul dan juga sendi lututnya. Kalau misalnya terangkat gitu ya, nah terangkat nih. Terangkat pinggulnya gitu ya, artinya dia ada nyeri itu di bagian punggung itu seperti itu, sehingga refleksnya dia mengangkat sendi pinggul dan sendi lututnya seperti itu. Nah, itu artinya Brudzinski positif gitu ya. Kemudian ada kaku juga di sini, kaku kuduk positif, biasanya seperti itu, kaku kuduk positif, Brudzinski positif biasanya itu seperti itu ya. Ada juga yang Brudzinskinya aja, kaku kuduknya ada yang kaku, tapi Brudzinskinya tidak, dia tidak mengangkat kaki, artinya Brudzinski negatif seperti itu. Tapi biasanya sering gitu ya, kalau adanya kaku kuduk positif, Brudzinskinya juga positif. Artinya itu nggak normal ya. Kalau lantaran sang meninggal ini positif, ini tidak normal gitu, seperti itu ya. Oke. Lanjut. Untuk kaku kuduk dan Brudzinski ada pertanyaan? Saya pahami ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan Kernig sign. Nah, Kernig sign ini yaitu dengan memposisikan kaki seperti ini, gitu ya. Tangan di abdomen, boleh gitu ya, untuk menahan ini. Diposisikan fleksi pada sendi pinggul, gitu ya. Fleksi pada sendi kaki. Jadi dia seperti membentuk sudut 90 ya, 90 derajat. 90 derajat sini ya, 90 derajat, 90 derajat gitu ya. Secara perlahan-lahan kita ekstensikan lutut itu seperti itu. Ekstensikan lutut, artinya ini tetap lurus ya, ini ya. Ekstensikan lutut secara perlahan-lahan. Nah, itu tanda Kernig sign. Kalau dia positif, ini mengangkat nih bahunya ini, gitu ya. Ya, normalnya dia tidak mengangkat kepalanya, tidak mengangkat kepala dia normalnya. Artinya Kernig sign negatif gitu. Kalau dia positif, kita angkat ini, nah dia ikut mengangkat seperti ini. Artinya ada tarikan, terasa tarikan atau nyeri di area punggung. Jadinya dia refleksnya mengangkat kepala atau bahunya seperti itu. Itu tandanya Kernig sign positif. Itu nggak normal ya. Normalnya dia tidak mengangkat atau Kernig sign negatif gitu, seperti itu. Gampang ya, gitu ya. Insya Allah. Iya.